Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena hari ini, detik ini, kita sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan. Kita bisa duduk santai tanpa masalah, tanpa beban. Kita bisa senyum tanpa ujian, tanpa beban, tanpa hutang, insya Allah. Kita bisa lihat anak-anak yang sedang berlari-lari, anak-anak yang sedang bermain tanpa beban, begitu bahagia menyambut bulan Ramadan. Tapi coba kita lihat keluar sana. Ada daerah-daerah yang sekarang ini terkena musibah. Bahkan ada suatu negara yang pada detik ini sedang mengalami peperangan yang sangat luar biasa. Maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Walaupun kita sekarang masih terkadang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita itu untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Syafaat di dunia ini, lebih-lebih syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada momen yang baik ini, di sini saya akan menjelaskan, akan berbicara tentang Al-Quran. Terkhusus keutamaan dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, semua umat yang beragama itu pasti mempunyai kitab suci. Orang Nasrani mempunyai kitab suci Injil. Orang Hindu mempunyai kitab suci yang bernama Weda. Dan semua keyakinan, semua agama itu pasti mempunyai kitab suci. Dan kitab suci kita, umat Islam, adalah yang paling benar dan harus kita yakini benar, yaitu adalah Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Dan andai kata ada orang mukmin yang tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini kebenaran Al-Quran, maka keimanan dan keislaman dia patut untuk dipertanyakan.
Tapi meyakini tidak cukup hanya sekedar meyakini. Mempercayai tidak cukup hanya untuk hanya mempercayai. Tapi kemudian kita wujudkan dalam tindakan. Kita wujudkan dalam suatu sikap perilaku. Jadi kalau kita percaya Al-Quran adalah kalamullah, maka kita harus siap untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pada kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Ada banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan 3 dari keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam sabda Nabi disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Maka betapa ruginya kita kalau ada hari kita yang terlewat dari membaca Al-Quran. Terlebih sekarang ini kita masuk pada bulan Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan. Jangan sampai ada 1 hari pada bulan Ramadan yang kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan ini selalu istiqomah dari membaca Al-Quran, selalu istiqomah dari menghayati isi Al-Quran, dan istiqomah dalam berupaya mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan yang kedua adalah bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat kamu, sesuatu yang bisa menolong kamu di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi orang-orang yang mau membacanya. Di hari kiamat, ibu kita, orang tua kita, anak-anak kita belum tentu mau memberikan pertolongan kepada kita. Tapi Al-Quran yang telah kalian baca di dunia akan datang kepada kalian dan akan menolong kalian semua di hari kiamat. Subhanallah. Keutamaan yang ketiga adalah dari membaca Al-Quran dalam membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Jadi kalau kita sekarang mungkin punya masalah, anak-anak sedang susah diatur, suami susah diurus, hutang banyak dan tak lunas-lunas, coba kita ambil air wudhu dan ambil Al-Quran, kemudian baca Al-Quran. Begitu juga kalau kita mungkin sekarang ekonominya sedang susah, usahanya tidak lancar, coba kita ambil air wudhu, kita baca Al-Quran. Insya Allah kalau kita betul-betul dalam kondisi suci hati, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai. Semoga kita semua dan anak-anak cucu kita dijadikan pecinta Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang kemudian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.